Perkenalkan, nama saya Edith Marcelus Ringan, guru di SD Katolik Renya Rosari, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah pendidikan profesi guru atau PPG, Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Santo Yakobus Merauke tahun 2024. Hari ini 17 Oktober 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan tema Aku Warga Dunia. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan dalam rangka ujian kinerja pada pendidikan profesi guru yang sedang saya jalani saat ini. Berikut adalah video pembelajaran saya. Luar biasa, Pak Guru, senang sekali melihat semangat kalian hari ini ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting. Kalian siap belajar untuk hari ini? Siap, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar pelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Emil, silakan maju ke depan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Sertailah dan tuntunlah kami agar dapat belajar dengan baik dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, saya mengajak anak-anak, coba kalian perhatikan sekeliling kalian, ya. Perhatikan sekeliling kalian. Siapa di sini yang menggunakan barang-barang dari luar negeri? Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah memakan makanan cepat saji dari negara lain. Coba siapa yang pernah? Saya. Oke, cukup turun tangan. Ternyata banyak di antara kita yang menggunakan produk dari negara lain. Mungkin kalian lihat pulpen kalian itu ada made in China atau Australia atau Jepang, itu banyak ya. Kita menggunakan produk dari negara lain. Nah, ini semua berkaitan dengan yang namanya globalisasi. Benar dengar kata globalisasi? Benar. Apalagi kita sudah belajar di pelajaran yang lain. Di pelajaran apa? IPS ya? Atau IPA. Nah, apa yang sudah kalian ketahui tentang globalisasi? Berhubungan dengan perkembangan teknologi, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi globalisasi itu memang berhubungan dengan teknologi. Tapi mungkin masih ada jawaban yang lain. Coba siapa yang bisa? Globalisasi adalah pertukaran teknologi dan budaya negara lain ke negara kita. Oke, bagus sekali. Jadi sebenarnya globalisasi itu ya, itu membuat dunia kita menjadi semakin terhubung antara satu negara dengan negara yang lain. Dan itulah yang akan menjadi topik kita pada saat ini.
Topik kita itu adalah aku adalah warga dunia, di mana setiap dunia memiliki hubungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam bidang seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi di bidang teknologi, apalagi budaya, bahkan ekonomi, dan mungkin masih banyak yang lain lagi. Oke, kalau begitu Pak Guru akan menjelaskan apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian bisa menyadari bahwa kita ini adalah warga dunia. Itu yang pertama, supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah warga dunia. Yang kedua, memahami peran kita dalam kerjasama antar negara. Itu yang kedua. Yang berikut, belajar tentang tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat? Siap, Pak. Oke, baik. Mari kita memulai pelajarannya dengan penuh semangat. Anak-anak, dewasa ini dunia sedang menghadapi berbagai macam persoalan, ya. Di antaranya adalah bencana alam. Kita lihat, ini bencana apa ini kira-kira? Tsunami, Pak. Ya, betul. Ini bencana tsunami yang sering melanda suatu negara, apalagi di negara kita. Kemudian persoalan yang berikut tentang lingkungan hidup, itu menjadi persoalan bersama, bukan hanya diatasi oleh satu negara. Yang berikut adalah persoalan kemiskinan. Di negara lain ada negara yang betul-betul sangat miskin, harus membutuhkan uluran tangan dari negara lain untuk bisa menghidupi warganya. Yang berikut adalah peperangan. Itu adalah masalah dunia, bukan masalah satu negara. Yang berikut terorisme yang selalu membuat kita ketakutan. Kemudian perdagangan manusia dan narkoba. Semua masalah-masalah ini perlu disikapi secara serius oleh beberapa negara. Tidak bisa diatasi oleh satu negara saja. Ya, salah satu contoh kerjasama adalah misalnya di suatu negara terjadi bencana alam, maka seperti yang kita lihat selama ini, berbondong-bondong negara datang membantu negara yang sedang mengalami musibah tersebut. Itu. Kemudian yang menjadi masalah bersama di dunia kita adalah overpopulation, penduduk yang semakin bertambah banyak. Itu pun dibicarakan bersama-sama. Jadi sebagai warga dunia, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kelestarian lingkungan. Itu tanggung jawab kita. Sekarang anak-anak, mari kita kaitkan semua yang kita dengarkan tadi dengan ajaran yang ada dalam gereja kita. Kita akan lihat Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 3. Dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 9. Kita lihat bersama apa yang dikatakan dalam Mazmur 47 ini. Tepuk tanganlah hai semua bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara kemenangan. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi dahsyat, Dia adalah Raja yang agung atas seluruh bumi. Dia akan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kita dan bangsa-bangsa di bawah kaki kita. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah adalah Raja di seluruh bumi, pujilah Dia dengan nyanyian penuh seni. Allah duduk di atas tahtanya yang suci, Ia memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak, Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 3 ini dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 9. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Raja atas seluruh bumi, dan semua bangsa di dunia ini dipanggil untuk memujinya. Ini berarti
kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan. Ya, selain itu juga ada dokumen penting dari gereja, yaitu Gaudium et Spes. Apa isi dari Gaudium et Spes ini? Gaudium et Spes salah satu dokumen gereja yang mengajarkan kita untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan tidak lupa juga Bapak Suci Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ciptaan Tuhan, atau yang dimaksudkan adalah lingkungan tempat kita tinggal, bumi tempat kita tinggal. Kita diajak untuk menjaganya melalui dokumen ini sebagai bagian dari apa? Dari tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Dalam dokumen Laudato Si, Paus Fransiskus menekankan bahwa krisis lingkungan itu adalah krisis moral. Krisis lingkungan adalah krisis moral. Kita sebagai warga dunia harus peduli dan bertindak untuk menjaga bumi kita sesuai dengan ajaran yang kita dengarkan tadi, mulai dari Mazmur 47, dari Gaudium et Spes, dan juga dokumen Laudato Si. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Seperti apa? Seperti menghemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga harus menghargai perbedaan, mau bekerja sama dengan siapapun, termasuk dari negara lain. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa menjadi warga dunia itu bukan hanya soal tinggal di bumi ini, anak-anak, ya, tapi juga tentang tanggung jawab kita untuk menjaga perdamaian, menjaga kelestarian lingkungan. Kita teruskan semangat ini dalam tindakan kita sehari-hari, ya. Anak-anak, setelah kita menyimak materi tadi, setelah kita melihat slide tadi dan bacaan kitab suci dari Mazmur, dari dokumen gereja Gaudium et Spes, dan juga dokumen Laudato Si, satu pertanyaan: mengapa kerjasama antar negara itu sangat penting? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Untuk menjaga perdamaian. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Apakah masih ada yang mau menjawab mengapa kerjasama antar negara itu sangat penting? Saya, Pak. Oke, Bio, silakan. Untuk mengatasi masalah lingkungan bersama-sama. Ya, jawaban teman-teman kalian tadi itu betul sekali. Jadi, tanpa kerjasama antar negara, banyak masalah besar seperti konflik, polusi yang tidak bisa kita atasi sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita perlu saling mendukung sebagai warga dunia. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kalian semua akan bekerja dalam kelompok. Saya akan membentuk kalian dalam kelompok untuk berdiskusi dan membuat sebuah proyek, ya. Proyek yang menggambarkan peran kita sebagai warga dunia. Nanti proyek ini bisa berupa poster atau presentase atau model 3D. Itu yang kita akan buat hari ini, ya. Nah, kalau begitu silakan duduk berkelompok. Kalian masing-masing berjumlah 4 orang dalam satu kelompok, ya. Bisa? Bisa. Siapkan diri kalian untuk berdiskusi dalam kelompok.
Bagaimana rencana kalian? Kalian akan membuat proyek apa? Kami akan membuat proyek poster. Itu ide yang bagus. Jadi pasti kalian akan mempersiapkan bahannya dengan baik, ya. Kalau ada kesulitan bisa minta bantuan dari Pak Guru, ya. Oke, silakan kerja. Kalian harus perhatikan proyek ini kita akan selesaikan dalam jangka waktu 60 menit atau 1 jam. Presentasikan hasil dari proyek kalian. Ini adalah kesempatan kalian untuk berbagi tentang pengetahuan dan kreativitas tentang peran sebagai warga dunia. Saya ingin kelompok yang sudah siap. Angkat tangan kelompok yang sudah siap. Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan poster tentang pentingnya kerjasama antar negara untuk menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 1 mempersembahkan poster kerjasama antar negara dalam menjaga ekosistem dunia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, sebelum kita evaluasi hari ini, kita segarkan kembali pikiran kita segarkan suasana kita akan bernyanyi bersama. Oke, kita akan nyanyikan lagu I Give to You. Siap ya? Mani setelah menyanyi? Sudah, Pak. Kalau begitu, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Coba gambar dari kelompok 1 tadi mana? Ini dulu. Kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Coba kalian lihat gambar dari kelompok 3 ya. Ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 membuat poster tentang kerjasama antar negara dalam menjaga lingkungan hidup. Pentingkah kita menjaga lingkungan hidup? Penting. Ya, kita mengajak siapapun di dunia ini untuk menjaga bumi kita dengan membuang sampah pada tempatnya,
tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak bunga-bunga dan sebagainya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut, saya ingin melihat hasil dari kelompok 1 tadi. Ini kelompok 1. Kelompok 1 juga mengambil membuat poster tentang kerjasama antar negara dalam menjaga lingkungan hidup. Jadi ini senada dengan dokumen yang dibuka oleh Paus Fransiskus, yaitu apa? Laudato Si. Oke, dokumen Laudato Si yang mengajak kita untuk menjaga bumi kita supaya bisa bertahan sampai masa depan dan tidak memberikan kehancuran. Oke. Anak-anak, dari proyek yang telah kalian kerjakan, kita semua belajar bahwa dunia ini saling terhubung. Tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri karena tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, perdamaian itu memerlukan yang namanya kerjasama internasional. Jadi setiap negara, termasuk Indonesia ya, memiliki peran penting dalam kolaborasi global dunia ini. Nah, anak-anak, kalian telah menunjukkan betapa pentingnya menjadi warga dunia yang peduli dan bertanggung jawab. Ini adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ya, sekarang kita akan membuat refleksi. Apa yang akan kita buat dalam refleksi ini? Anak-anak, silakan menulis di bukunya apa artinya menjadi warga dunia bagi kalian setelah kita melaksanakan proyek pada hari ini. Sekali lagi, apa artinya menjadi warga dunia bagi kalian setelah proyek ini? Silakan mulai ditulis refleksinya di buku masing-masing. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya harap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam menjaga bumi kita, menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita, dan menyadari bahwa kita ini adalah warga dunia yang harus selalu bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, kemanusiaan, bahkan dalam menjaga lingkungan hidup kita. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan masuk dalam pelajaran yang baru, yaitu menghormati umat yang beragama lain atau berkepercayaan yang lain. Oke, siap untuk pelajaran minggu depan? Siap. Saya harap kita semua siap untuk pelajaran minggu depan. Sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Kita pulang dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbinganmu dari awal belajar hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami pulang, berkatilah kami di perjalanan, semua kami sampai di rumah kami dengan selamat. Dengan terang Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.